dan kemurahan Tuhan, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 yang ada di banner kita. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara kita berdiri sekali lagi, angkat Alkitab kita. Yuk, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya memberikan tema khotbah saya, kecanduan dunia, ya. Kecanduan dunia. Saudara, kita tentu tahu apa yang dimaksud dengan kecanduan. Ya, kecanduan. Kecanduan itu ketagihan sesuatu sampai menjadi ketergantungan. Ketergantungan itu berarti kalau enggak itu enggak bisa gitu ya, Saudara. Jadi ketagihan sesuatu sampai menjadi ketergantungan. Saudara, kita melihat anak-anak kecil ya, ketika dia disapih ya, biasanya minum ASI dari ibu, Saudara. Kemudian disapih, enggak lagi boleh minum ASI. Nah, saudara bisa lihat kalau saudara pernah nyapih anak saudara, bagaimana anak itu seperti gelisah, bukan cuma gelisah, nangis saudara. Apalagi kalau mau tidur ya, malam ya, nangis. Bahkan ada yang bisa panas badannya, ya. Masih aja berusaha cari ASI kan gitu ya. Ya, dikasih susu botol ya enggak mau gitu ya. Nah, itu ketergantungan. Saya katakan dia merasa terganggu, saudara, karena apa yang biasa dia konsumsi, boleh dikatakan gitu, dia tidak dapatkan. Nah, saudara, tentu saja hal yang lain, merokok. Saudara yang masih merokok, orang mau melepaskan untuk tidak merokok itu juga merasa enggak nyaman, yang bilang mulutnya kecut lah, pahit lah, ngiler terus lah rasanya gitu ya, kayak air ludah itu keluar terus gitu ya. Nah, saudara, ya itu rokok ya, itu rokok, itu pun aja sulit, orang mau lepas dari rokok sulit kan ya. Nah, apalagi narkoba, saudara, ya saya percaya enggak ada lah di sini yang pernah konsumsi narkoba ya. Ya rokok mungkin masih ada. Tetapi kalau orang narkoba, saudara, kalau mereka ditangkap misalnya pemakai narkoba itu, terus ditaruh di pusat rehabilitasi, saudara, itu enggak dikasih narkoba, enggak, saudara. Bukan dikurangi dikit-dikit, enggak, saudara. Enggak. Mereka betul-betul tidak diberi, saudara bisa melihat entah kalian lihat di film, entah kalian lihat langsung, itu yang dikatakan sakau. Ya, sakau. Bisa keringetan, bisa seperti orang sekarat gitu ya. Itu dibiarkan, saudara, biarkan, tidak akan mati. Tapi kalau ketika dia bisa lewati itu, dia bisa sembuh. Jadi kalau saudara yang ngerokok, saudara tahan aja sebentar, tahan sebentar, ngiler, ya dilap ngiler, ya toh? Ya makan permen kah, apakah gitu ya. Nah, saudara, tahan coba. Karena kita biasanya gini loh, enggak mau tahan gitu. Enggak enak dah, enggak isa. Nah, gitu loh ya. Ya, itu yang saudara yang ngalami lah. Saya enggak pernah ngerokok juga ya, enggak pernah narkoba juga. Tapi kita melihat di film ya, orang sakau itu seperti itu, saudara. Ya, karena apa? Ketagihan ya, sampai ketergantungan. Sampai rasanya enggak bisa kalau enggak mengkonsumsi. Ya, saudara. Nah, kita akan melihat, saudara, ya saya enggak kita belajar narkoba enggak. Lukas 21 ayat 34. Injil Lukas 21 ayat 34.
Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, Alkitab katakan jagalah dirimu. Jadi kita yang harus jaga diri kita. Kita yang harus menjaga. Karena keputusan pilihan itu ada di tangan kita. Saudara mau jaga mau tidak, saudara tidak bisa gini, Tuhan jaga aku ya. Nggak bisa saudara. Jadi kita harus melihat, dikatakan jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Lah ini ada yang nyanyi saudara ya. Saudara, kita sendiri yang harus menjaga hidup. Pesta pora itu saudara bukan bicara soal makan minum. Saudara enggak boleh pesta. Lah ini mau Sincia atau ya saudara ya. Biasanya orang-orang Tionghoa malam Sincia itu makan-makan bersama dengan keluarga besok ya. Saudara ya, saudara silakan aja. Tapi jangan mabuk ya saudara. Kita sendiri jadi kita harus menjaga ya. Pesta pora bukan soal makan minum. Bukan soal tidak boleh makan, tidak boleh minum, makan rame-rame, saudara bukan. Pesta pora, saudara, kita akan melihat pesta pora yang dimaksudkan Alkitab adalah melakukan hal-hal yang tidak membangun kesucian. Kita boleh tidak kumpul-kumpul? Boleh. Tapi kalau pembicaraannya tidak membangun kesucian, itu saudara pesta pora. Segala hal yang tidak mengarah kepada kesucian, itu namanya pesta pora. Yang kedua, pesta pora juga bicara kalau kita melakukan hal-hal yang tidak memindahkan hati kita ke sorga, itu juga termasuk pesta pora. Nah, firman Allah katakan jangan hatimu syarat dengan hal-hal yang demikian. Saudara kita bekerja kan tidak membangun kesucian loh. Bekerja membangun kesucian juga kalau saudara tidak bohongin orang. Betul ya? Tidak menipu orang. Itu saudara membangun kesucian. Itu saudara juga memindahkan hati ke sorga. Saudara yang sekolah kalau tidak tukang ngerepek, nyontek, saudara membangun kesucian. Ya. Jadi kita melihat saudara bahwa kita harus membangun kesucian, mengarahkan hati atau memindahkan hati kita ke sorga. Dikatakan jangan syarat hatimu. Namanya syarat itu sudah penuh, berat. Kalau narik itu berat, syarat muatannya. Sudah ya. Mungkin boleh bilang sudah over gitu ya. Sudah melebihi kapasitasnya saudara. Nah jadi kita belajar dan dikatakan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kita masih ada di dalam dunia kepentingan duniawi yang bagaimana ya saudara. Jadi kalau kita saudara sudah mengambil keputusan jadi Kristen. Kan yang di sini sudah mengambil keputusan jadi Kristen kan. Makanya saudara ada di dalam gereja ini. Lah, tujuan hidupnya itu hanya ini loh saudara. Tuhan dan kerajaannya. Itu harus jadi tujuan hidup saudara. Loh, saudara tetap sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, bisnis, apapun yang saudara kerjakan, lakukan, itu harus mengarah kepada Tuhan dan kerajaannya. Bukan supaya kita tambah kaya supaya rumahnya tambah mewah, mobilnya tambah mewah, perhiasannya tambah mewah, bajunya tambah mewah, semua makanannya tambah mewah. Bukan itu. Bukan tidak boleh makan enak. Bukan tidak boleh punya rumah mewah. Tapi apa tujuan saudara punya semua itu? Ya, saudara, jadi kita melihat Tuhan dan kerajaannya harus jadi fokus hidup kita, tujuan hidup kita, tidak boleh yang lain. Enggak boleh yang lain, saudara. Ya, apa sih Tuhan yang dimaksud? Kok harus tujuannya Tuhan apa?
Yang dimaksud Tuhan tuh kita ini loh harus terus tumbuh secara rohani. Jangan cuma tumbuh secara jasmani. Kalau tumbuh secara jasmani itu ada mentoknya, betul nggak? Halo, betul ya? Orang anak-anak giginya tumbuh, tumbuh ganti gigi. Sudah ada mentoknya kalau sudah tumbuh semua. Gilirannya copot, saudara ya toh? Kalau sudah tua, betul ya? Gigi kita copot ya, ada yang copot sendiri harus dicabut dokter karena rusak dan lain sebagainya. Tanggal sudah, kekuatan kita pun sampai prima. Udah habis itu merosot saudara. Tidak ada. Tetapi firman Allah katakan kalau kita menjadikan fokus hidup itu Tuhan. Kita ini harus ngerti, saya harus bertumbuh terus secara rohani. Terus berubah. Semakin serupa dengan Tuhan, bukan wajahnya. Wajah kita beda-beda. Ya, enggak mungkin terus malih kayak gambarnya Tuhan Yesus mendak. Bukan rambutnya juga, bukan pakaiannya, tetapi apa? Gairahnya, semangatnya. Haleluya. Itu loh serupa dengan Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan fokus kita atau tujuan kita kerajaannya. Keberadaan kita ini loh harus berubah, saudara. Ya, keberadaan kita harus berubah, karakter kita harus berubah. Supaya apa? Kita layak masuk kerajaan Allah. Kalau kita enggak berubah, aku ya wis ngene iki. Orang harus ngerti saya dong. Kalau saya ini mudah tersinggung, jangan ngomong sembarangan sama saya. Orang harus ngerti saya kalau saya suka marah, jangan macam-macam. Loh, itu namanya orang nggak mau berubah, saudara. Justru kita harus belajar supaya keberadaan kita ini, karakter kita ini berubah seperti Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus kita ada di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita sadar, sebenarnya, sadar ini harus ngerti. Sebenarnya Tuhan mengunci manusia dan meletakkan rongga kosong di dalam jiwanya, saudara, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu ingat-ingat. Setiap kita tanpa terkecuali, saudara kedudukan tinggi, tidak, kaya, miskin, gendut, kurus, sama aja. Tuhan itu meletakkan rongga kosong di dalam hidup saudara. Yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Tidak bisa diisi dengan kekayaan. Tidak bisa diisi dengan kuliner. Tidak bisa diisi dengan seks. Tidak bisa diisi dengan kesenangan yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Saudara kita ingat. Ya kalau kita dengar mungkin. Artis di Korea itu banyak yang bunuh diri. Ya. Banyak sekali saudara. Masih muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya di mana-mana, tapi di Korea itu banyak sekali orang bunuh diri. Kadang-kadang masih muda dan masih tenar, saudara. Heran kan ya, kok bunuh diri? Kenapa? Itu loh bukti bahwa manusia tidak bisa ada rongga kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh kekayaan dan ketenaran. Hanya oleh Tuhan. Lah manusia enggak ngerti. Aku punya segalanya, duit punya, mau beli apa bisa. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hampa di dalam hidupku ini. Benar loh itu. Saudara, kita melihat, kenapa sih Tuhan kasih itu? Kenapa Tuhan kasih rongga kosong yang hanya bisa diisi Tuhan? Tidak bisa diisi dengan apapun yang ada di dunia ini. Tujuan Tuhan, saudara, itu cara Tuhan menyelamatkan manusia supaya tidak jatuh ke tangan iblis. Itu loh tujuan Tuhan. Jadi biarpun orang kaya, makannya enak, wah pokoknya semua oke gitu ya. Bahkan lebih dari oke. Tapi dia akan merasakan satu kali bahwa semuanya itu tidak menjawab apa yang dia butuhkan di dalam jiwanya. Kalau saudara belum merasa gitu, berarti saudara betul-betul belum merenungkan. Ya, nah, jadi kita melihat saudara, cara Tuhan itu
cara Tuhan. Supaya manusia itu nyari Tuhan. Supaya manusia itu merasa bahwa hidupnya itu harus ada Tuhan. Ya, saudara. Itu loh, tujuannya apa? Kalau ada rongga kosong, itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Manusia akhirnya gini, aku harus bergantung sama Tuhan nih. Aku ini harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, saudara. Artinya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa bilang amin? Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tetapi kan fakta, banyak orang bergantung kepada Tuhan karena butuh pertolongannya. Banyak orang bergantung pada Tuhan karena butuh berkatnya. Ayo saudara, banyak kali bergantung sama Tuhan, urusan apa coba? Urusan jasmani kan? Kalau semua tokomu sepi, saudara doa, biasa gak tahu doa. Ya toh? Apalagi kalau mau bayar setoran kurang. Saudara bergantung kepada Tuhan cuma memanfaatkan Tuhan. Minta tolong sama Tuhan supaya bisa menikmati dunia. Loh ini kan aneh toh. Tuhan dijadikan mak jomblang antara saudara dengan dunia. Orang-orang seperti itu menganggap kecanduan dunia itu wajar. Namanya tante masih hidup di dunia. Wajar dong kalau kecanduan dunia. Tidak wajar, saudara. Saudara orang-orang umat pilihan yang sudah Tuhan pilih jadi miliknya. Kan tidak wajar. Kalau saudara milih seseorang nih, saya tidak pakai contoh lain. Saya dipilih jadi istri Pak Gideon. Terus Pak Gideon kecanduan orang lain, wajar nggak? Tidak wajar toh. Benar nggak? Biarpun orang lain mungkin melakukan itu. Bagi orang lain wajar. Tapi bagi Pak Gideon apalagi dia pendeta. Tidak wajar dong. Biarpun jemaat tidak wajar. Jangan bilang cuma, oh tante cuma pendeta yang tidak wajar. Saya kan jemaat, wajar dong. Sami mawon saudara. Kita ini sama aja di hadapan Tuhan. Pendeta bukan pendeta sama aja. Tuntutannya juga sama. Memang pendeta dituntut lebih banyak karena lebih ngerti gitu. Harus lebih gitu ya. Saudara, jadi ayo saudara. Orang yang kecanduan dunia, saudara. Kalau orang itu kecanduan dunia. Saudara sekarang jangan meriksa orang lain ya. Meriksa hidup kita masing-masing. Saudara kecanduan enggak? Karena apa? Kalau orang itu enggak tahu salahnya, enggak akan berubah. Betul? Betul enggak? Setuju enggak? Kalau saudara enggak merasa ngomong kasar itu salah, saudara enggak akan berubah. Lumrah, wajar aku ngomong gitu. Wah, ya kan enggak akan berubah. Tapi kalau aduh, aku tadi kok ngomong gitu ya. Aduh dia sampai berubah mukanya pasti tersinggung. Lah itu saudara tahu salah. Lain kali saya enggak boleh ngomong gitu. Baru berubah saudara. Kalau enggak sadar, orang kalau enggak kecanduan dunia enggak sadar. Orang kecanduan dunia itu membuka hatinya bagi dunia. Bukan bagi Tuhan. Enggak bisa ada dua pribadi di dalam kehidupan kita. Dalam arti gairah itu enggak bisa. Kita sudah belajar minggu lalu, kalau enggak gairah Tuhan ya gairah setan. Kalau kita tidak searah dengan Tuhan ya searah dengan setan, sudah. Enggak bisa setengah setan setengah Tuhan, enggak bisa. Tuhan enggak mau diduakan. Amin. Ya, kamu enggak boleh punya dua Tuhan. Kamu pasti ngasih yang satu dan membenci yang lain. Saudara, kalau orang membuka hatinya bagi dunia, ini loh yang terjadi, saudara. Dia akan bergantung pada dunia. Pasti saudara, dia akan bergantung kepada dunia. Ya. Kalau sudah orang bergantung kepada dunia, apa yang terjadi saudara? Kecanduan dunia dianggap wajar. Wajar. Ya, coba anak-anak itu, kita ajari jangan terus main gadget.
Jangan terus main HP. Kenapa sulit? Ya sudah kecanduan kalau sulit. Kalau orang tidak kecanduan gampang dibilang gitu taruh. Ya tidak apa-apa taruh. Ya kan? Ketagihan saudara. Jadi anak-anak saudara siapapun kalau main HP aja sudah sulit dibilang berhenti, itu sudah kecanduan. Itu sudah tidak wajar, bukan wajar. Wajar dong, anak-anak lain juga main HP, Oma. Kamu mesti belajar. Kamu bukan anak-anak lain, kan gitu. Saudara ya, kecanduan itu dianggap wajar. Saudara. Kemudian yang kedua, dia akan terus bergerak. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Tidak bisa berkata cukup. Ayo, saudara sini ada berani berkata cukup? Tidak pernah puas. Udah kaya mau kaya lagi. Udah kaya tambah sangat kaya. Terus, bergerak terus. Ya kan? Bukan seperti saya katakan bukan tidak boleh kaya. Tapi orang yang fokusnya dunia, kecanduan dunia, pesta pora dengan dunia, pasti fokusnya bukan Tuhan. Itu pasti, saudara. Itu pasti, tidak bisa tidak. So pasti. Ya, sudah pasti dia lebih puas kalau uangnya tambah, semuanya tambah, plus terus. Tak pernah mikir Tuhan. Kenapa? Yang dia kejar dunia. Anak-anak ya, yang sekolah, yang punya komitmen. Aku mau cita-citaku jadi dokter, misalnya gitu ya. Aku harus jadi dokter. Harus. Dokter bukan asal dokter, tapi dokter yang pinter. Wah, aku lihat tuh dokter pinter-pinter laris, betul ya? Laris ya, sampai antri-antri. Kadang-kadang ditunda gitu ya. Wah, sini sudah penuh. Nanti sekian bulan lagi gitu. Kalau pasiennya banyak bisa begitu, saudara. Bukan karena pandemi. Tapi saya ingat ya, saya ingat mami saya dulu kan punya sakit jantung gitu ya. Tidak tahu saudara pernah dengar nama dokter B. Gyokwa? Pernah dengar? Di Surabaya, dokter sangat terkenal. Itu 3 bulan. Itu zaman dahulu kala. Ya, zaman dahulu kala, saudara. Itu 3 bulan mami saya kalau 3 bulan kemudian baru bisa datang berobat. Nah, saudara kita melihat itu loh. Kalau anak punya komitmen begitu, bisa begini loh. Waktunya main dia korbankan, betul? Enggak, aku mau belajar. Mah, aku mau les. Waktu bermainnya, waktu apa yang harusnya dia rame-rame dengan teman, sorry aku enggak ikut ya, sorry. Aku harus les, aku harus belajar. Aku harus jadi anak yang berprestasi. Apalagi kalau kuliah mau dapat beasiswa, harus kenceng belajarnya, serius. Yang lain dipending semua. Enggak, bukan cuma dipending, ditolak, betul? Halo, saya mau tanya, saudara kalau kerja, yang serius mau mengejar sesuatu, saudara tolak enggak? Hal yang lain yang enggak ada hubungannya dengan pekerjaan saudara. Halo, langganan mau datang nih, mau ngirim sesuatu, yang barang yang saudara butuhkan. Terus saudara diajak, ayo nanti kita kuliner, makan-makan. Saudara tolak yang mana? Kenapa? Karena saudara tidak mau kehilangan kesempatan yang ini kan? Sama. Kalau kita tidak mengejar Tuhan, berarti saudara tolak Tuhan untuk mengejar dunia. Kecanduan dunia. Ini loh, tidak pernah puas. Firman Tuhan bilang gini loh, asal ada makanan, pakaian, cukup. Jadi melarat dong? Bukan. Maksudnya bisa berkata cukup. Kalau saudara punya kerjaan tambah. Jangan terikat, firman Allah katakan. Saudara harus tetap punya waktu datang ke gereja. Saudara harus tetap punya waktu, saudara bisa baca Alkitab. Saudara bisa berdoa. Jangan yang lain disingkirkan cuma mengejar hal dunia.
Coba kita periksa diri kita. Saudara begitu enggak? Kalau iya, robah saudara. Tuhan tidak akan robah saudara kalau saudara tidak mau berubah. Tidak akan saudara. Kita harus ingat ya. Kalau orang hanya bergerak terus, tidak pernah puas. Tidak bisa berkata cukup, sorry ini sudah melampaui batas ini. Ini pekerjaanku sudah membuat aku tidak bisa lagi ke gereja. Saudara harus bilang stop. Halo? Benar nggak? Iya. Saudara yang punya otoritas berkata stop. Jangan mumpung. Oh, iblis akan sodorkan saudara terus. Iblis bisa kasih orang kekayaan loh. Halo? Ya toh? Ya, orang ke Gunung Kawi ke mana ini? Kiai, Mas. Ngapain? Cari kekayaan. Cari kesembuhan. Kan gitu, saudara. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai karena kita bergerak terus tidak pernah puas. Jangan sampai akhirnya kita mati dalam kemiskinan di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak lihat saudara kaya, tidak kaya. Masuk surga ukurannya bukan kaya, tidak kaya, punya rumah atau ngontrak. Enggak, saudara. Enggak, saudara. Semua yang saudara raih di dalam dunia ini akan lenyap dalam sekejap. Kapan itu? Ketika kita menghadap yang maha kuasa. Sudah, stop. Ya, ayo kita coba lihat Lukas. Kok enggak mau? Coba. Tolong Pak. Oh itu. Lukas 12. Ini yang saya katakan orang yang kaya tapi miskin di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin, saudara. Ini contoh. Tuhan itu, firman Tuhan itu sepertinya kisah-kisah ya cuma cerita gitu ya. Kalau diceritakan anak sekolah minggu cuma cerita begitu. Tapi punya makna yang dalam, saudara. Ini orang kaya dikatakan berkata kepada jiwanya, jiwaku, kalau sudah lihat ayat 19, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Udah, dunia aja. Yang penting golek duit, bagaimana kaya raya, bagaimana bisa bangun rumah, punya mobil keren, terus. Cuman itu tujuan hidupnya, bukan enggak boleh. Sekali lagi bukan enggak boleh. Tapi jangan saudara hidup hanya untuk memburu harta dunia. Kalau saudara memburu Tuhan, saya percaya saudara tidak akan miskin. Amin. Tuhan bilang loh, burung aja tak pelihara. Bunga di rumput aja indah, apalagi kamu orang percaya. Amin. Tapi kita kan lupa. Khawatir terus, bingung terus. Aku kepengen seperti itu. Itu loh. Tidak boleh saudara. Tidak usah kepengen seperti siapa. Saudara punya motor, naiknya motor, sudah bersyukur aja. Oh aku pengen punya mobil kayak itu. Bisa naik mobil sak keluarga. Saiki naik motor dewe-dewe gitu ya misalnya. Tidak usah gitu. Akhirnya apa? Fokus kita memburu. Bagaimana bisa beli mobil. Betul nggak? Bukan tidak boleh beli mobil. Saudara kerja aja. Masih dipercaya naik motor aja. Kalau sudah punya duit, beli mobil, beli. Tidak usah diburu, tidak usah pengen kayak itu, kayak ini. Tidak usah saudara. Tidak usah, jalani saja hidup saudara bersama Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Amin. Tuhan itu juga mau kita seneng. Tuhan itu tidak bikin kita menderita bagaimana. Enggak, Tuhan juga mau saudara seneng. Haleluya.
Ya, saudara. Jadi kita ayo kaya tapi jiwanya enggak diisi. Dengan Tuhan diisi dengan dunia. Firman Allah katakan ini loh contoh orang bodoh. Orang ini pinter. Secara dunia pinter golek duit ini. Betul enggak? Ya. Kalau enggak pinter enggak bisa gini. Enggak sukses saudara. Enggak sukses ini. Dalam karir, dalam bisnis enggak sukses. Dia pinter ini. Tetapi di hadapan Tuhan orang model begini nih, orang bodoh kata Tuhan. Jadi ayo jangan kita menjadi orang yang bodoh. Ketika saudara percaya, saudara harus tahu. Saudara itu loh dijadikan kekasih Tuhan. Makanya kan ada istilah kita ini mempelai Tuhan. Kalau mau jadi mempelai itu berarti kekasih kan? Ya. Tapi banyak orang saudara, orang Kristen menjadikan dunia kekasihnya. Bukan Tuhan, dunia kekasihnya. Jadi kita mau belajar, ayo saudara. Rubah cara pola pikir hidup saudara. Saudara dengan orang dunia bisa sama dalam arti saudara juga kerja, saudara juga sekolah, saudara juga kuliah, cari duit sama. Tapi dalamnya harus beda. Amin. Isi batin kita harus beda. Saudara bukan mengejar dunia, tapi saudara melakukan sesemuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara ya, ayo kita belajar. Nah sekarang bagaimana? Kita seringkali bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Saudara harus mengumpulkan harta di surga kapan? Waktu hidup, bukan waktu mati. Mati sudah selesai. Saudara aja kalau mati bisa nabung di bank? Tidak bisa. Kapan nabung? Waktu hidup. Nabung di surga juga waktu hidup saudara. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Nah, sebab itu kami tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak kehilangan pengharapan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kita tambah tua, manusia lahiriah semakin merosot kekuatannya, merosot, ya semua merosot. Ya, jadi yang dimaksud dikatakan tetapi namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ini loh caranya mengumpulkan harta di surga, perbaharui manusia batiniah kita terus menerus. Jangan puas, oh aku orang baik, aku enggak tahu nipu orang kok. Aku enggak pernah nyuri, enggak pernah membunuh, enggak pernah berzina dan lain sebagainya. Tapi manusia batin kita diperbarui enggak? Manusia batin ini loh harus diperbaharui saudara. Setiap hari. Saudara jangan menunda untuk berubah. Berubah itu enggak gampang kalau sesuatu sudah jadi kebiasaan, betul ya? Ya, betul ya? Saudara biasa tidur pakai bantal, suruh ndak pakai bantal gak iso turu. Yang biasa meluk guling gak ono guling, bingung juga. Betul gitu ya? Karena apa? Kebiasaan aja. Kebiasaan saudara, semua karena kebiasaan. Jadi kita ayo belajar mengumpulkan harta di surga, jangan menunda untuk berubah. Seperti saya katakan saudara, kita tahu standar anak Allah itu melakukan kehendak Bapa. Standar anak Allah itu melakukan kehendak Bapa, kalau enggak ditolak kita ini, ditolak saudara. Biarpun pendeta ditolak, kalau enggak mau berubah. Seperti saya katakan, kalau orang enggak mau berubah, sampai titik tertentu betul-betul tidak bisa berubah. Percaya enggak? Ya. Itu sebab saya katakan kenapa orang kalau sudah tua sulit berubah. Nah, why?
Ya sudah lebih lama, kebiasaannya lebih lama. Beda dengan anak Sayusa. Mau dirubah lebih gampang daripada Minggus, betul ya? Ya, kebiasaannya sudah lama nempel saudara. Sama saudara kalau kotoran, udah lama nempel di baju saudara, baru kena tinta, dicuci mungkin bisa hilang. Dikasih apalah, bisa hilang. Tapi coba udah lama, bertahun-tahun, oh dikasih apa aja enggak bisa. Jebol ya bajunya, betul ya? Iya saudara, sama, makanya ayo jangan enggak berubah, ini sudah ganti tahun. Saudara-saudara pikir, saya dengan tahun lalu bagaimana? Berubah ke atas apa ke bawah? Minus apa plus? Surplus apa minus? Itu loh kita harus tahu, harus cek. Jangan gini, yang penting saya Kristen, yang penting gak pindah agama, yang penting sesekali masih ke gereja. Yang ke gereja aja sesekali. Itu kan orang gak mau berubah. Memang belum tentu yang rajin ke gereja berubah. Tergantung kita mau berubah enggak. Kalau yang rajin aja sulit berubah, apalagi yang katanya orang arang kading. Tahu arang kading? Doknyeng, tahu doknyeng ya? Ya, biar pet. Saudara. Iya. Kalau yang rajin aja sulit berubah, apalagi yang didengar enggak denger. Nah, coba saudara anak sekolah itu coba, ntar masuk, ntar enggak masuk. Ayo. Anak model gitu kayak apa coba? Enggak bisa bener juga kan? Nah, jadi ayo kita ya. Saudara, ini loh. Kita tidak bisa dimiliki Tuhan tanpa memiliki karakternya. Tidak bisa. Jadi kalau karakter saudara tidak mau berubah, ya saudara tidak bisa dimiliki Tuhan. Tidak bisa dimiliki Tuhan, biarpun saudara ngaku miliknya Tuhan. Nanti kalau mati Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal. Aku tidak merasa memiliki kamu, karena kamu memiliki dirimu sendiri. Ya, saudara, ini loh, tidak bisa kita dimiliki Tuhan tanpa memiliki karakternya. Kalau saudara ngaku percaya, Tuhan Yesus aku percaya engkau, ya belajar mengikuti jejaknya. Itu perintahnya Tuhan, ikuti jejakku. Ya, ikuti jejakku. Ngikuti jejakku, percaya itu bukan cuma di mulut, bukan cuma di otak. Percaya itu bertindak. Yakobus katakan kalau cuma percaya doang, tidak ada tindakannya, imanmu itu nol. Betul ya? Sia-sia katanya gitu. Iya saudara. Orang itu dalam banyak hal, coba saudara ke dokter percaya dikasih tahu dokter gini ya Pak, jangan begini, jangan begini, iya dokter. Tidak lakukan, tidak sembuh. Ya kan? Tambah parah sakitnya. Itu kepada manusia apalagi ke Tuhan. Kita ini, ya jujur ya kita lah, termasuk saya lah. Seringkali kita ini omong kosong kalau ke Tuhan itu. Nipu Tuhan meskipun kita tahu Tuhan tidak bisa ditipu. Karena nyanyi kan seperti saya bilang, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Nyanyi begitu bisa. Pertanyaannya, tenan? Persembahan kami sedikit sekali, ya pancen kon kek didik. Gitu aja masih minta dipulangin, betul gak? Kiranya Tuhan ya, berkati ya, persembahan kami. Lah luar biasa tuh orang Kristen ini, lek ngakali Tuhan, tapi tidak merasa ngakali Tuhan, benar gak? Saudara di kantong ada berapa? Yang paling kecil yang nojeng, tahu nojeng? 2.000 sing saudara kasih. Kerjaannya tambah sukses. Tapi saya bukan minta persembahan saudara besar, tapi ini yang bicara tentang sikap hati, saudara. Betul nggak? Sikap hati.
Ya. Saudara, ini loh yang harus dirubah, pola pikir. Maaf ya, kalau saya kok teringat aja ya. Saya tidak menuntut saudara memberi persembahan banyak, tapi tergantung sikap hati saudara benar enggak di hadapan Tuhan. Contoh ya, ini contoh di gereja kita, jangan pakai gereja orang lain. Hadiah anak sekolah minggu, kan gitu ya. Hadiah anak sekolah minggu. Di gereja ini tante, hadiahnya ecek-ecek. Udah, jangan. Dulu kita 10.000, sekarang 2.000 aja. Nah, jadi dagang. Di gereja dagang. Ya toh, maunya ngasih sedikit, terima banyak. Kan gitu ya. Kan kita ini biasa suka gitu sama Tuhan. Tuhan berkati saya sudah ngasih persembahan berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Gitu ya. Betul enggak? Padahal kita harus ngerti semua yang kita punya, punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Kalau saudara dagang karena saudara merasa bukan punyanya Tuhan, punyaku. Betul enggak? Orang kalau merasa punyaku, minta balik saudara. Tapi kalau punyanya Tuhan, enggak minta balik. Ya kan ya? Ya. Kita ngasih orang tua kita minta balik, siapa yang minta? Oh, minta didodok itu. Ma, aku kapan kayak 100 loh, Ma. Eling ono 100. Engko lek Sintia cetiau. Balik itu bukan ngasih, Saudara. Mancing, ya toh? Saudara ngasih orang tua jangan harap-harap. Mama kok gak tau kei jajan yang aku. Jangan harap-harap. Saudara digedekno segitu itu berapa miliar kalau dihitung. Ayo coba saudara yang punya anak. Itu kan coba susunya aja nah, enggak usah ngomong lainnya, susu aja beli susu apalagi lek susune sing mahal. Gede sak Kesia gini sudah entek akeh saudara. Betul enggak? Yang punya anak benar enggak? Kenapa saudara enggak pernah catat? Karena saudara memberi enggak pengen balik enggak. Paling enggak ya kamu jadi anak yang nurut lah sama papa sama mama. Udah itu aja seneng mama bapak. Betul ya? Iya. Enggak pengen balik saudara. Orang tua itu memberi. Bahkan sudah kawin pun aja orang tua ini bisa kepengen memberi saudara. Yang ngasih putu ini lah berarti memberi toh. Ya, saudara. Jadi kita ayo ya. Saudara ayo ya. Saudara harus ngerti. Tuhan itu terganggu kalau saudara itu tidak tumbuh-tumbuh jadi dewasa. Terganggu Tuhan itu. Kalau saudara hidup biasa sederhana Tuhan tidak terlalu terganggu. Karena itu baik buat kamu. Lihat dibikin kaya, wah iki repot iki. Jadi biar aja tidak usah kaya, standar aja. Menengah aja. Saudara. Tuhan terganggu saudara. Kenapa? Karena kalau kamu tidak tumbuh dewasa, kamu itu loh akan terpisah dari aku selama-lamanya. Makanya Tuhan itu baik toh. Sangat baik. Kalau Tuhan nginget no saudara, itu karena dia baik supaya saudara tidak binasa itu loh. Tidak terpisah. Kan seperti saya katakan Tuhan itu loh nunggu kita loh. Iya kan? Tuhan bilang aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Nek wis mari tak jemput. Loh kamu ini dinteni kita ini dinteni toh. Jadi Tuhan ngarep ojo sampai minggus gak jemput kan gitu ya. Jangan sampai minggus ndak katut. Jangan sampai Marlin ndak katut. Jangan sampai semua ndak katut. Katut semua Tuhan maunya begitu saudara. Kita ini yang seringkali bandel. Dina lah, urip sepisan gitu ya. Mau apa kalau enggak mau seneng? Senengnya ditunda, nanti di langit bumi baru saudara bisa seneng selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi saudara ayo kita belajar. Tuhan itu mikirin saudara sampai sekarang loh. Ojo sampai, kan dia bilang, aku berkehendak jangan sampai satu jiwa pun binasa. Karena Tuhan menghargai satu jiwa lebih dari seluruh dunia dan segala isinya. Tuhan kan bilang, apa gunanya kamu dapat semua
seluruh dunia dengan segala isinya kalau jiwamu binasa. Jiwamu itu lebih penting dari seluruh dunia ini loh di hadapan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita loh tidak hargai itu. Ayo kita belajar saudara ya, menghargai kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Oh iya 2 Korintus 3 betul. Ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kamu surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan roh Allah. Artinya apa? Selama di bumi ini jadilah saksi. Ayo kita belajar memperagakan hidupnya Yesus. Belajar jadi saksi, bukan bersaksi, sudah bukan. Bukan cerita, bukan ngomong. Jadi saksi itu tindakan kita, perbuatan kita memperagakan hidupnya Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang jadi saksi dipikirnya bersaksi. Itu sebabnya banyak orang kan gini, waduh saya sudah diberkati Tuhan ya, bisa bayar utang, kalau enggak saksi salah saya sama Tuhan. Jadi salah apa enggak ya? Enggak. Ada banyak orang membanggakan diri dengan kesaksiannya. Nih, orang yang doanya dijawab Tuhan. Enggak ngomong, tapi di hatinya mekar seperti itu. Apalagi kalau ketemu seiman terus bilang, aku wis doa loh, kok gak jawab-jawab? Kon periksa dong, nih dijawab. Nah, ya toh? Bukan itu, saudara. Saudara enggak saksi, enggak usah merasa berdosa. Itu pola pikir yang salah. Enggak. Banyak orang bersaksi juga dengan kesombongan. Kan saudara enggak tahu. Ya ada yang tulus, bukan semua saksi sombong enggak. Ada yang tulus juga. Tapi enggak harus juga kok, enggak apa-apa. Jangan merasa berdosa, enggak saudara. Enggak, bukan enggak boleh loh bersaksi ya. Jangan mengira enggak boleh. Boleh, asal tulus. Tulus enggak apa-apa. Ya saudara, jadi ayo kita belajar ya. Kita ini jangan hanya yakin dosa kita dipikul. Jangan hanya yakin saya orang sudah dibenarkan. Jangan hanya yakin saya diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau dimiliki Tuhan. Kalau kita nggak mau dididik oleh Tuhan. Kita tidak bisa berkeadaan benar. Kalau anak itu tidak mau dididik bisa benar? Enggak. Sama. Ya, ayo baca 1 Korintus 10 ayat 31. Udah biarin dia. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jika engkau makan, jika engkau minum, ini kan hal-hal sepele ya, hal-hal kecil. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan ini loh, memperagakan hidupnya Tuhan Yesus ketika saudara makan, ketika saudara minum, ya, ketika saudara melakukan segala sesuatu, itu loh peragakan. Mulai dari hal kecil, sudah. Mulai dari hal kecil. Ya, kita mulai dari hal kecil. Kalau sudah kolesterol tinggi, iya, muliakan Tuhan. Kalau itu, ya memang Tuhan Yesus tidak pernah kolesterol tinggi ya. Seandainya, iya dia pasti bisa menguasai diri kan gitu.
Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah sakit? Jangan bilang dia anak Allah. Karena dia jaga makan. Murid-murid juga tidak pernah sakit, bukan cuma Tuhan Yesus. Halo? Pernah saudara baca murid-murid sakit? Enggak. Yang mana saja sama Tuhan Yesus makannya bodoh pasti. Betul ya? Iya. Bukan karena dia anak Allah, enggak. Kalau saudara jaga makan, jaga pola hidup, enggak gampang sakit juga. Benar enggak? Iya. Enggak tuwek didik sudah do nyongronyo, tahu nyongronyo? Bos yang linu sini, linu sana ya. Ya, pola makannya enggak bagus, saudara. Makanya yang muda-muda ini, ojo nyonyo, ya. Boleh makan. Kalau saudara enggak nyonyo sampai tua makan apa saja bisa loh. Benar ya? Mangan sate ya. Sate kambingnya orang tusuk aja, orang polo. Saudara. Iya, jangan 20. Ya kan? Enggak apa-apa masih bisa makan sate. Makan cunyu, ya toh? Masih bisa. Saudara. Ya sak emplok anae, ojo sak mangkok kan gitu ya. Iya, masih bisa. Jadi ayo kita belajar ya. Ya, ayo untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Ayo baca sekarang ini. Wah, Lukas 21 nih, ayat 34. Yang tadi, Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Ya, diulang supaya saudara. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, saya suruh baca terjemahan apa itu ya? Sederhana Indonesia. Ya. Bunyinya. Dari terjemahan Sederhana Indonesia 2. Berjaga-jagalah, jangan sampai kamu terlalu asik dengan pesta pora dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai kamu terus khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari, supaya pada saat hari terakhir kamu tidak sampai terperangkap. Nah, jangan kamu terus apa tadi? Khawatir dengan kebutuhanmu sehari-hari. Sing dimumet di sini cuman itu doang, saudara. Udahlah, cuma bisa makan sambal sama sayur, ya enggak apa-apa. Malah sehat, saudara, enggak kolesterol. Ya toh, saudara udah, ya nikmati saja, jalani saja. Kalau saudara hanya memburu dunia, kecanduan dunia, ini loh, Tuhan datang tiba-tiba, kamu tidak siap. Tuhan datang itu bukan cuma nanti kiamat, saudara. Kalau saudara dipanggil secara pribadi, itu Tuhan datang sama saudara. Halo? Siap enggak? Jangan sampai enggak siap. Tidak ada remedi. Ya. Ayo kita belajar, jangan lagi hidup dalam kegelapan dosa. Jangan lagi kecanduan dunia. Kecanduan Tuhan aja. Saya percaya Tuhan bilang kan gini, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu loh dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu kenal Allahmu, kamu tahu enggak? Bapamu di surga tahu kebutuhanmu. Amin. Amin. Ya saudara, ayo pola pikir kita dirubah. Kalau kita giat kerja, hidupmu jujur, hidupmu benar, tidak mungkin Tuhan merem. Saudara. Haleluya, Tuhan berkati kita. Ya, saudara, puji Tuhan.